senang sekali nih rasanya kita dapat berkumpul kembali hari ini. Nah, namun memang kembali lagi harus digelar secara virtual karena sehubungan di mana kondisi di luar sana masih belum kondusif terkait kenaikan angka yang cukup signifikan untuk COVID-19. Namun semoga saja situasi bisa kembali normal seperti sedia kala sehingga kita semua bisa berkumpul kembali langsung dan juga bisa saling berkenalan lebih lanjut. Ya, kembali saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Monica Nelis, selaku Marketing Communication dan juga Public Relation dari Netflix Indonesia. Ya, senang sekali tentunya bisa berkumpul dan bertemu dengan rekan-rekan media semua hari ini dalam acara press conference kita. Ya, tentunya saya juga ingin menyapa sedikit untuk beberapa dari direksi Netflix Indonesia yang juga telah hadir pagi ini. Yang pertama ada Pak Martin Wijaya selaku Business Development Director dari Netflix Indonesia. Pagi Pak Martin. Siap. Pagi, Mon. Pagi, Pak. Ya, thank you. Lalu juga turut hadir semua bersama kita semua di sini ada Ibu Sindiani Adinata. Beliau merupakan Strategic Consultancy Director dari Netflix Indonesia. Wah, terima kasih Bu Cindy. Selamat pagi, Bu. Pagi. Siap, ya. Ya, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan dua narasumber kita yang akan hadir hari ini. Yang pertama tentunya ada Ibu Syarifah Syaukat. Beliau merupakan Senior Research Advisor dari Netflix Indonesia. Selamat pagi, Bu Sari. Pagi, Bu. Ya, selanjutnya juga, ya, selamat pagi. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya juga nanti ada Ibu Rina Martianti. Beliau merupakan Associate Director dari Netflix Indonesia. Namun kebetulan untuk sesi pagi ini Ibu Rina masih berhalangan, namun juga ada perwakilan dari tim Ibu Rina, yaitu Pak Victor Nur. Beliau merupakan manajer dari Commercial Team Netflix Indonesia. Selamat pagi Pak Victor. Ya, nampaknya belum di-unmute ya Pak. Sorry. Oke, selamat pagi semua. Ya, saking bersemangatnya nih Pak Victor ya. Selamat pagi. Ya, baik. Mungkin tanpa banyak buang waktu, saya juga ingin memberikan sedikit informasi nih kepada teman-teman jurnalis semua yang telah hadir hari ini. Sesi apa saja sih yang akan kita lalui untuk di press conference Jakarta Property Highlight hari ini? Yaitu yang pertama, nantinya ada sedikit kata sambutan oleh Pak Martin Wijaya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, beliau merupakan Business Development Director dari Netflix Indonesia. Dan juga selanjutnya nanti bisa langsung masuk ke materi inti di mana akan ada presentasi dari Ibu Syarifah Syaukat mengenai Jakarta Property Highlight H2 2021 untuk subsektor strata title kondominium, rental apartemen dan juga office. Tidak hanya mengenai performa dan market review dari sektor tersebut di 2021, tapi juga Ibu Syarifah akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana sih outlook untuk properti ini di 2022. Ya, selanjutnya tentunya kita juga akan memiliki Q&A session di mana nantinya jika memang teman-teman jurnalis ingin berdiskusi dan juga ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung lemparkan saja di kolom chat yang tersedia atau nanti bisa langsung raise hand jika ingin langsung berdiskusi di sesi press conference ini. Kita akan sangat senang sekali untuk membantu. Ya, setelah itu mungkin di sesi akhir nanti saya juga akan minta tolong sedikit nih sama teman-teman jurnalis untuk berfoto bersama dengan kita semua di sini. Karena menurut saya ini adalah momen yang spesial ya, press conference pertama di tahun ini dari Netflix Indonesia. Dan setelah itu mungkin kita juga bisa langsung menutup acara untuk sesi press conference hari ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Mungkin bisa langsung kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu welcoming speech oleh Pak Martin Wijaya, selaku Business Development Director dari Netflix Indonesia. Ya, silakan Pak Martin. Thank you, Mon. Selamat pagi teman-teman media semua. Merasa terhormat, hari ini ada beberapa legenda di antara kita. Pagi, Pak Edo, Bu Hilda. Semoga sehat walafiat semuanya ya teman-teman media hari ini. Terima kasih sudah ikut sesi kita juga. Pagi Pak Martin. Halo Dit. Terlambat. Oh, udah dari tadi Pak, saya monitor Pak, tenang Pak. Sudah saya absen. Iya, kita udah 2 tahun ya, kurang lebih hampir genap 2 tahun di masa pandemi ini. Kita juga sudah tahu nih efek-efeknya ke sektor properti seperti apa aja.
Nah, di kesempatan pagi ini seperti biasa kita mau sedikit update sama berbagi cerita nih dan analisa dari sektor properti. Kesempatan pagi ini ya kita mau fokus ke sektor apartemen sewa, strata title kondominium, dan juga perkantoran. Nah, walaupun kita sekarang lagi rame-ramenya Omikron ya, setelah Delta di pertengahan tahun kemarin gitu. Nah, ini kita udah lihat perkembangan ekonomi juga sudah makin bagus sebenarnya. Nah, apakah Omikron ini bakal mereverse pergerakan ekonomi kita, dan juga apakah gaung omnibus masih ada nih sekarang. Nah, terus juga efek suku bunga BI yang all time low selama ini sampai di sekitar 3,5% ya, dan juga ada indikasi kalau IHSG itu akan all time high juga sebentar lagi gitu. Nah, juga kalau kita lihat secara mikro, nah promo-promo dari developer di semester kedua tahun kemarin itu bagaimana, dan juga insentif PPN dari pemerintah, dan itu apakah benar bisa mendongkrak pertumbuhan properti ya, dan juga sektor apa yang terdampak itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat paparannya. Nanti Sari akan membantu kita untuk menjelaskan angka-angkanya dan juga insight-insight apa dari angka-angka tersebut. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kembali ke Monica ya. Ya, baik Pak Martin, terima kasih Pak atas kata sambutannya. Ya baik, tanpa membuang banyak waktu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, selanjutnya kita akan langsung menyaksikan pemaparan mengenai Jakarta Property Highlight H2 2021 untuk subsektor strata title kondominium, serta apartemen dan office sektor oleh Ibu Syarifah Syaukat. Untuk Ibu Sari, saya persilahkan Bu. Baik. Terima kasih Mbak Monica, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang, senang sekali kami kembali berkesempatan untuk bertemu sapa ya, membagi hasil research dari Knight Frank Indonesia, terutama terkait beberapa sektor yang telah disebutkan tadi. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi kesehatan, begitupun juga orang-orang terkasih di sekitar kita ya, dan bisa terus produktif menjalani hari-hari di tengah pandemi yang masih berlarut ya setelah 2 tahun, menjelang 2 tahun lah. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk langsung menyampaikan hasil-hasil research kami yang kami kemas dalam Jakarta Property Highlight semester kedua 2021 atau second half 2021. Kami akan mengawali paparan ini dengan kilasan pasar properti, terutama untuk memanaskan ya, memberikan introduction terhadap kondisi ekonomi secara umum di skala nasional, dan kemudian kami akan sedikit mengangkat mengenai outlook survei 2022 yang dilakukan oleh Knight Frank Indonesia. Dan kemudian kita akan masuk kepada bagaimana ulasan pasar mengenai performa sektor kondominium, apartemen sewa, dan sektor perkantoran. Baik, saya akan mulai dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti kita tahu bahwa di akhir 2021, kondisi pertumbuhan ekonomi relatif membaik ya, ditandai dengan prediksi sekitar 4,5%. Dan diprediksikan kondisi perbaikan ini akan berlanjut di tahun 2022 ini, meskipun saat ini kita sedang mengalami mungkin bisa disebut gelombang ketiga dari COVID. Ya, namun berbekal pengalaman, strategi beradaptasi, kami rasa dengan skenario optimis kita mampu untuk melalui masa-masa ini. Baik. Selanjutnya, berikut adalah outlook survei yang dilakukan oleh Knight Frank Indonesia. Jadi di penghujung tahun 2021, kami mencoba melakukan survei dengan respondennya adalah para pegiat bidang properti, di antaranya seperti personil atau para profesional dari developer, kemudian dari financial institution, termasuk juga para advisor dari properti konsultan lainnya. Dan
dari survei tersebut atau yang kami sebut sebagai client survey, kami mendapatkan bahwa para pelaku properti atau pegiat di bidang properti memprediksi bahwa di tahun ini, di 2022, ada 3 sektor yang diperkirakan akan menjadi best performer, yaitu pertama adalah sektor residential yang dinyatakan oleh lebih dari 50% responden, diikuti dengan sektor industri dan logistik, juga dinyatakan lebih oleh 50% responden, dan kemudian sektor retail. Ya. Dan kemudian jika Bapak Ibu lihat pada grafik di sebelah kanan, ini juga prediksi pertumbuhan properti dari para pegiat properti di tahun ini ya. Seluruh stakeholder melakukan prediksi terkait pertumbuhan properti di tahun ini yang diperkirakan akan perlahan bangkit atau perlahan rebound. Setidaknya asumsi atau persepsi ini disampaikan oleh lebih dari separuh responden yang kami survei. Baik, berikutnya. Kami akan masuk pada kilasan pasar kondominium. Saya mencoba membuka dengan bagaimana performa pasar di skala regional Asia Pasifik. Untuk sektor residensial, berdasarkan rilis atau publikasi dari Knight Frank Asia Pasifik mengenai pertumbuhan harga residential premium, terungkap bahwa di penghujung tahun 2021, rata pertumbuhan harga residential premium itu ada di kisaran 9,1%. Ya, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia termaksud dalam 21 kota yang diprediksikan memiliki akan memiliki peningkatan pertumbuhan harga di tahun ini atau di tahun 2022. Demikian. Kemudian kami mulai mengerucut masuk pada pasar kondominium Jakarta. Dari beberapa poin yang Bapak dan Ibu lihat di slide, kita bisa ketahui bahwa saat ini atau di akhir semester 2021 ada sekitar 6 proyek yang masuk ke pasar sehingga menambah total pasokan kondominium menjadi 225.563 unit. Rata penjualan relatif meningkat tipis di kisaran 95,6%. Meski demikian, rata harga ini harus mengalami penyesuaian, di mana pelemahan tidak bisa dihindari, berada pada kisaran min 5,1%. Dan pelemahan harga tertinggi terjadi di submarket CBD. Ya, jadi untuk kondominium kami coba menganalisisnya membagi menjadi 3 submarket, CBD, prime CBD, dan non CBD. Dan di submarket CBD kami lihat bahwa pelemahan harga tertinggi kondominium terjadi di situ. Kemudian pelemahan harga untuk unit yang future supply atau unit-unit baru berada di kisaran 0,6%. Jadi relatif untuk pasar primer dalam hal ini kami sebutkan penurunannya relatif lebih sedikit. Ya. Kemudian kami juga mencatat rata penjualan unit baru atau pre-sales pada unit-unit future supply mencapai 65,4% atau secara kumulatif meningkat 3% dari semester sebelumnya. Ya. Dan kami mencatat akan ada akan ada sekitar 3.852 unit baru yang masuk pasar di sepanjang tahun 2021. Ya, jadi ketika kita coba pecah dalam 2 semester, maka di penghujung semester kedua 2021 ada sekitar 1.908 unit, namun secara keseluruhan hampir 4.000 unit baru yang masuk pasar di tahun 2021 atau tahun lalu. Berikutnya, Bapak dan Ibu, grafik di depan kita menggambarkan pasokan dan permintaan per semester untuk sektor kondominium Jakarta. Kita lihat bahwa dari grafik batang ataupun garis yang menggambarkan pasokan dan permintaan relatif stabil. Peningkatan memang terlihat, namun peningkatannya terlihat cukup tipis. Dan yang akan saya highlight adalah dari stok yang ada atau dari unit existing yang ada, stok yang belum terjual sejauh ini ada sekitar
9.818 unit. Dan secara akumulasi, stok ini akan bergabung dengan pasokan baru yang akan hadir di tahun ini dan di 3 tahun ke depan. Baik, berikutnya. Oke. Berikut adalah pasokan dan permintaan tahunan. Kita bisa lihat untuk performa kondominium di semester kedua 2021. Kita lihat bahwa performanya relatif masih sama dengan semester 1 2021. Ya, jadi memang kita lihat ada koreksi terkait pasokan dan permintaan tahunan untuk sektor kondominium. Dan hal itu telah terjadi sejak tahun 2020 jika kita lihat dari grafik yang ada di depan kita. Dan jika kita lihat tabel di bawahnya, maka kita bisa berasumsi bahwa untuk unit-unit yang akan launching dalam tahun ini dan tahun depan ya, sampai tahun depan merupakan unit-unit yang memiliki tingkat penjualan atau pre-sales yang lebih tinggi dibanding unit-unit yang masih 2 tahun ke depan akan dirilis atau 2 tahun ke depan akan menyelesaikan pembangunan gedungnya. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan berikut adalah sebaran kondominium existing berdasarkan lokasi. Jadi kita lihat bahwa kondominium existing secara lokasi dominasinya tersebar di wilayah non-CBD. Dan jika kita lihat berdasarkan area, wilayah administratif, kita lihat sebaran terbesar ada di Jakarta Selatan. Sementara jika kita lihat per segmen kelas, kita lihat bahwa distribusi terbesar berada di kelompok middle. Berikutnya. Oke. Berikut adalah rata-rata harga penawaran kondominium. Kami coba sajikan dalam rupiah dan dalam dolar. Jika kita lihat di ujung kanan garis-garis ini, kita lihat bahwa harga masih relatif cenderung stagnan. Memang kita lihat ada penyesuaian ya, sedikit meningkat atau sedikit mengalami penurunan pada beberapa submarket. Kemudian, baik. Berikut adalah kilasan pasar kondominium. Jadi setelah kami lakukan sintesa atas data-data yang kami terima dari pasar, rata penjualan tertinggi saat ini dari unit existing berasal dari kelas lower middle atau sekitar 24% dari 52.000 itu terjual dari segmen lower middle. Dan kemudian secara umum segmen yang mengalami koreksi harga tertinggi berasal dari kelas high end dan middle. Ya, sementara lower middle justru mengalami sedikit peningkatan. Jadi rasanya sangat logik ketika di sektor, maksud saya di kelas ini, di segmen ini rata penjualannya tertinggi, maka peningkatan harga atau penyesuaian harga pun tidak bisa dihindari. Dan kemudian untuk propose project dengan pre-sales tertinggi atau 75,9% itu ada di segmen lower middle juga. Ya, jadi tadi di atas kita bahas untuk unit existing, sementara untuk unit baru ya propose project ini juga berada di segmen lower middle. Jadi segmen lower middle itu apa sih? Segmen lower middle itu kami kelaskan berdasarkan rata harganya. Jadi kisaran harga untuk segmen lower middle adalah di bawah 16 juta per meter persegi untuk satu unit kondominium. Dan kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa 18 future project menunda pembangunan sampai 2 tahun ke depan, atau sekitar 20% dari total future project ini menunda pembangunan sampai 2 tahun ke depan. Memang tidak bisa dihindari bahwa karena pergerakan yang cukup perlahan ya, menyebabkan banyak faktor yang menjadikan para developer menunda penyelesaian proyeknya. Dan berbagai promo juga masih ditawarkan oleh developer untuk unit-unit baru ya, mulai dari insentif PPN, kemudian DP 0%, furniture ya, free furniture, kemudian BPHTB gratis, diskon tambahan dan sebagainya. Jadi kami rasa
Ini adalah salah satu key growth drivers ya yang dicoba di-apply oleh developer dalam menggerakkan pertumbuhan transaksinya. Dan kemudian tahun ini memang menjadi waktu yang tepat untuk membeli. Kenapa? Karena sebagai salah satu sektor dari sektor residential, ya kondominium menjadi pilihan untuk para end user yang mencari hunian. Dan kita lihat juga bahwa berbagai promosi ditawarkan oleh developer dan perpanjangan PPNDTP pun akan berlangsung sampai 9 bulan ke depan di tahun ini. Jadi dengan harga yang relatif bersaing ya, cukup ekonomis, pilihan yang banyak, dan berbagai promosi baik dari developer maupun insentif dari pemerintah. Untuk itu saat ini dan tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk membeli. Kemudian, baik, saya akan masuk ke kilasan pasar apartemen sewa Jakarta. Ya. Saat ini untuk subsektor apartemen sewa Jakarta, secara umum tidak ada penambahan pasokan, dalam arti tidak ada penambahan gedung baru untuk apartemen sewa, sehingga total pasokan masih stagnan di angka 8.919 unit. Dengan tingkat hunian 58,4% atau menguat dari semester lalu, namun masih melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan rata penurunan harga pun tidak bisa dihindari. Penurunan ini atau koreksi terjadi di kisaran -1 sampai -12%. Dan selain itu kami bisa sampaikan bahwa ada sekitar 1.688 unit baru atau future supply sampai tahun depan. Ya, dengan lokasi atau sebaran proyek tersebar dominasinya di kawasan CBD. Dan service apartment ini saat ini masih menawarkan program staycations untuk menarik konsumen lokal, tentu saja dalam skema waktu yang short term. Ya, berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, berikut adalah pasokan permintaan dan tingkat hunian untuk apartemen sewa. Kita bisa lihat di grafik berwarna kuning ini. Di paling kanan ini kita bisa lihat bagaimana pergerakan pasokan permintaan dan tingkat hunian dari sektor apartemen sewa. Memang relatif stagnan untuk semester kedua tahun 2021 jika kita compare dengan awal tahun atau performa di awal tahun 2021 ya. Relatif stabil dan relatif stagnan, tentu saja kondisi ini di tengahnya ada proses-proses resiliensi yang dilakukan oleh para developer untuk mempertahankan operasional kegiatannya. Berikutnya. Berikut adalah rata harga sewa untuk apartemen sewa di submarket CBD, prime non-CBD. Jika kita lihat secara umum harga memang masih relatif stabil ya. Memang mungkin ada sedikit penyesuaian atau pelemahan harga di apartemen non-service yang berada di wilayah prime non-CBD. Saya rasa ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan tingkat hunian yang di-apply oleh para operator bersama developer. Berikutnya, baik. Untuk apartemen sewa Jakarta, kilasan pasar yang bisa kami sampaikan sebagai sintesa dari data pasar yang telah kami rangkum dalam 6 bulan terakhir, harga sewa dan tingkat hunian secara umum masih berada di bawah tekanan. Dan untuk apartemen sewa yang sifatnya servis, tingkat hunian dengan rata harga sewa yang bertahan umumnya berada di wilayah CBD. Sementara untuk jenis apartemen non-service dengan tingkat hunian dan harga yang bertahan umumnya berada di wilayah prime non-CBD seperti Pondok Indah dan Kebayoran Baru. Kita juga bisa refleksikan bahwa pada periode tahun lalu kondisi atau keberadaan WNA yang
datang dan pergi dan repatriasi dan kembali lagi tidak bisa kita hindari, sehingga hunian dari para WNA ini belum bisa kita katakan normal seperti masa sebelum pra-pandemi. Ya, dan kemudian sebagian besar future project ini ada sekitar 86% menyatakan masuk pasar pada tahun 2022. 86% proyek ini pada dasarnya adalah proyek-proyek yang menyatakan akan masuk pasar di 2021. Namun karena beberapa pertimbangan sehingga mereka harus melakukan penundaan dan merencanakan launching atau rilis produknya di tahun ini. Dari diskusi kami dengan beberapa operator di subsektor apartemen sewa terlihat optimisme dari operator yang menyatakan bahwa peningkatan okupansi di tahun ini kemungkinan akan meningkat. Mereka semua mencoba optimis melihat dari pergerakan pertumbuhan ekonomi, tentu saja melihat juga dengan bergulirnya vaksinasi, ya, dan juga sinyal-sinyal itu datang dari ada rencana rilis produk-produk baru dari apartemen sewa Jakarta di tahun ini dan di tahun depan. Dari sinyalemen tersebut membuat persepsi operator lebih optimis untuk menghadapi 2022. Dan tentu saja untuk kenyamanan bersama, para operator memberlakukan sertifikat CHSE, ya, mengantongi sertifikat CHSE sehingga para penghuni merasa nyaman untuk tetap berada di unit-unit mereka di tengah pandemi. Baik. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan langsung masuk ke ulasan untuk sektor ketiga, subsektor ketiga, yaitu sektor perkantoran. Saya akan coba meneropong dari skala regional, dari kondisi pasar perkantoran di skala regional Asia Pasifik, dari rilis yang disampaikan oleh Knight Frank Asia Pasifik terkait pertumbuhan harga sewa ruang kantor premium di kuarter keempat 2021 terungkap bahwa rata pertumbuhan harga sewa di sektor perkantoran ini berada di kisaran 0,3% saja. Ya. Dan Seoul berada pada tingkat yang paling tinggi untuk pertumbuhan harga sewa ruang kantor. Kondisi Jakarta kita lihat saat ini masih tertekan di semester kedua tahun 2021. Berikutnya. Baik. Secara umum bisa kami sampaikan bahwa total pasokan relatif stagnan. Di semester ini tidak ada penambahan building, jadi ada sekitar 7 juta square meter ruang perkantoran di CBD Jakarta setelah 2 building masuk di semester 1 2021, jadi overall di 2021 di tahun 2021 hanya ada 2 building perkantoran yang masuk pasar untuk menambah total pasokan perkantoran CBD Jakarta. Dan tingkat hunian kami catat saat ini berada di kisaran 71,8%, ya, dengan koridor Tamrin dengan tingkat hunian tertinggi. Jika bicara harga dengan kondisi tingkat hunian yang terkoreksi, tentu saja refleksinya harga akan cenderung mengalami pelemahan di seluruh kelas ruang perkantoran. Namun di tengah proses melemahnya tingkat hunian, kita masih melihat beberapa sektor yang agresif dan sangat potensial untuk menyerap pasar, yaitu dari sektor farmasi, IT, financial technology, telekomunikasi, FMCG, dan konstruksi. Ya, namun kami juga catatkan bahwa ada sekitar 389.000 square meter ruang kantor yang menunda memasuki pasar sampai waktu yang belum pasti. Jadi dalam arti bahwa jika kita lihat dalam box kedua ada sekitar 407.000 square meter ruang kantor yang akan masuk di tahun ini, di tahun 2002. Setelah 2022 tidak ada tidak ada building yang menyatakan, tidak ada office building baru yang menyatakan akan masuk pasar di 2023, 2024, dan seterusnya. Belum ada ya so far. Namun di kondisi tersebut ada sekitar hampir 400.000 square meter ruang kantor yang masih menunda
memasuki pasar sampai waktu yang belum pasti. Jadi demikian posisinya. Kemudian, baik. Bapak dan Ibu, kita lihat pasokan, permintaan, dan tingkat hunian. Jika kita lihat di second half 2021, di grafik batang paling kiri, kita lihat memang koreksi terjadi dari semester sebelumnya, meskipun kelihatan tingkat hunian terkoreksi tipis ya. Namun kita lihat juga bahwa kondisi penurunan yang tipis ini diikuti oleh pastinya demand yang juga melandai. Dan secara umum bisa kami sampaikan bahwa untuk tipe lease office ya, ini memiliki rata hunian yang lebih tinggi dari rata keseluruhan ruang kantor di CBD Jakarta. Dan kami meng-highlight bahwa hampir 2 juta square meter ruang kosong yang ada di perkantoran CBD Jakarta. Berikutnya. Baik. Berikut adalah rata harga sewa. Jika kita lihat harga cenderung stabil ya. Demikian kondisinya sejak beberapa tahun terakhir. Kita lihat di 2015 relatif tinggi dan terus menurun di 2018 sampai tahun ini. Sampai akhir tahun lalu maksud saya. Berikutnya. Baik. Berikut adalah gambaran serapan ruang tahunan CBD. Jika kita lihat kondisi 2021 atau grafik bar yang paling kanan, kita lihat bahwa serapannya menunjukkan angka negatif. Ya. Sementara tahun lalu di 2020 maksud saya kita masih punya serapan yang secara kumulatif di sepanjang tahun tersebut masih positif. Namun kondisi ini sebenarnya berulang dari kondisi yang tercatat di 2014. Kita pernah berada pada kondisi serapan tahunan yang juga negatif karena saat itu ada krisis ekonomi global. Sehingga dengan ini kondisi demikian atau serapan ruang tahunan yang negatif ini rasanya sudah cukup dimengerti oleh para pelaku pasar ya, karena hal ini bukan terjadi yang pertama kali tapi mengulang dari kondisi 7 tahun sebelumnya. Berikutnya. Baik. Grafik yang ada di sebelah kiri Bapak dan Ibu menggambarkan serapan ruang per kelas di CBD. Ya, jika kita lihat serapannya negatif, namun yang negatifnya terkecil berada dari kelas di grade A. Ya, sementara di grafik yang sebelah kanan kita lihat bahwa Tamrin atau koridor Tamrin menunjukkan tingkat hunian yang lebih baik dengan serapan ruang yang juga positif dibandingkan koridor yang lain, Sudirman, Gatot Subroto, dan Kuningan. Berikutnya. Baik. Untuk tingkat hunian dan rata harga per submarket memang kita bisa lihat bahwa sangat fluktuatif ya. Untuk tingkat hunian kita lihat fluktuasi mulai terjadi di tahun 2020 ya. Jadi di awal 2020 dan sampai semester kedua 2021 tingkat hunian cukup fluktuatif. Dengan rata harga sewa pun yang mengalami penyesuaian cukup adaptif di pasar ya. Kita lihat memang dari grafik yang menunjukkan gelombang yang cukup aktif ya, menunjukkan bagaimana challenging-nya sektor ini dalam mempertahankan performanya di pasar. Baik, secara umum memang koridor Tamrin memiliki tingkat hunian dengan persentase yang lebih tinggi, namun kalau kita lihat secara agregat luasan ruang, tentu saja koridor Sudirman ya masih menjadi koridor dengan serapan ruang dengan luas yang terbesar ya, atau sekitar 2 juta square meter yang terserap dari koridor Sudirman sebagai koridor dengan alokasi ruang kantor terbesar sejauh ini di CBD Jakarta. Berikutnya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sempat sampaikan ada sekitar 407.000 square meter yang akan masuk di CBD Jakarta di tahun ini.
Ya, berikut adalah detailnya 5 building yang akan masuk di CBD Jakarta pada tahun ini. Selepas tahun ini kami tidak mempunyai informasi gedung-gedung apa saja yang akan masuk di 2023 atau 2024, namun kami mencatatkan ada sekitar 4 building yang menahan masuk pasar ya di tahun ini, namun belum menetapkan tahun berapa akan launching. Ya, akan di-launching di pasar CBD Jakarta. Berikutnya. Baik, ini sekilas dari hasil analisa yang telah kami lakukan. Beberapa simpulan yang bisa kami sampaikan yaitu beberapa proyek dari berbagai kelas telah memberlakukan harga normal, harga sewa yang normal atau harga pra-pandemi, meskipun ada sekitar 8% proyek justru kembali menurunkan harga sewa dari periode lalu. Ya, jadi berbagai strategi di-apply oleh masing-masing landlord ya sesuai dengan karakter dan kondisi buildingnya masing-masing. Kemudian belum ada pasukan baru yang menyatakan masuk pasar setelah 2022 dan flight to quality tentu saja terjadi ya, di mana banyak penawaran ruang office yang memiliki harga yang reasonable, harga promosi sehingga untuk new occupier memiliki alternatif pilihan yang sangat baik. Dan mereka akan beralih ya, tentu saja akan bergeser ya flat to better quality dari gedung perkantoran. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa kita berada dari kondisi third wave ya pandemi, kemudian di tengah produktivitas kerja harus melakukan split operation sehingga hybrid WFH dan WFO tidak bisa dipungkiri, malah mungkin WFH dominasinya lebih tinggi saat ini sehingga permintaan ruang perkantoran masih tertekan di tahun ini ya, kami perkirakan masih tetap tertekan di tahun ini. Lalu bagaimana performa real di pasar nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman kami dari Commercial Department dengan Bu Rina dan Pak Victor di sesi berikutnya. Baik, saya rasa itu adalah hasil akhir dari sintesa dan simpulan yang kami lakukan di Divisi Research Knight Frank Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Sesi saya kembalikan kepada Mbak Monica. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Syarifah atas presentasinya mengenai performa sektor properti ya di semester 2 tahun 2021 kemarin untuk beberapa subsektor seperti strata title kondominium, strata rental apartemen, dan juga office sektor. Ya, seperti yang sudah saya infokan di awal, saat ini kita bisa langsung memasuki sesi tanya-jawab atau Q&A session. Jadi bagi rekan-rekan media, jika memang ada pertanyaan, bisa langsung lemparkan di kolom chat atau bisa raise hand. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan nih. Wah, resen ramai sekali ya. Silakan pertama dari Mas Aji dari Antara. Monggo Mas Aji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Aji Cakti dari Kantor Berita Nasional Antara. Saya punya 3 pertanyaan aja buat Bapak Ibu narasumber sekalian. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh atau bantuan dari insentif PPN yang dikeluarkan pemerintah terhadap sektor properti terutama di residensial pada tahun lalu dan proyeksinya untuk tahun ini bagaimana. Terus yang kedua adalah bagaimana impact segmen pasar milenial terhadap sektor properti di tahun lalu dan di tahun ini dan di tahun 2002 ini seperti apa. Dan yang terakhir pertanyaan dari saya adalah seperti kita ketahui kan topik tentang ibu kota baru negara ini sedang rame. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah proyeksi atau prospek penilaian dari Knight Frank sendiri untuk pasar properti di IKN dan nantinya di Jakarta atau Jabodetabek sendiri bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Aji. Jadi ada 3 pertanyaan ya, mungkin bisa dibantu oleh Mbak Sari. Wah, ini sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada Bu Ibu Rina yang baru bisa bergabung di Q&A session siang ini. Selamat siang Bu Rina. Ya, jadi untuk pertanyaan tadi dari Mas Aji, Mbak Sari bisa mau langsung jawab? Monggo Mbak.
Sorry Mbak, ke mute. Baik, terima kasih Mas Haji dari Antara ya. Saya mencatat tapi mungkin saya agak kelewatan sedikit. Saya mencatat yang kedua, bagaimana pergerakan milenial ya. Kemudian IKN, kalau nggak salah yang pertama bagaimana insentif ya. Ya, sektor residensial. Sektor residensial. Oke. Terima kasih Mas Haji atas pertanyaannya. Ini memang kondisi yang sangat pertanyaan sangat reflecting banget ya untuk kita saat ini. Seperti kita tahu bahwa insentif ini adalah salah satu bantalan pelindung yang di-launching oleh pemerintah ya sebagai bentuk perhatian, sebagai bentuk dukungan atas performa sektor properti secara umum di tengah pandemi ya. Jika kita sebutkan bahwa insentif ini berlaku, sebut saja PPN DTP yang berlaku di sektor residensial, apakah ini memiliki implikasi? Tentu saja iya. Ya, memiliki implikasi tentu saja iya. Namun seberapa besar magnitudenya kita perlu hitung kembali berapa besar magnitud dari insentif ini terhadap total transaksi residensial yang terjadi overall di Indonesia. Ya, jika kita melihat research dari Knight Frank Indonesia dan diskusi kita dengan berbagai stakeholders terkait bagaimana implementasi dari insentif ini memberikan memberikan dukungan untuk performa sektor residensial ya, ini sangat membantu untuk bergeraknya sektor residensial, sangat membantu pergerakan transaksi di sektor residensial ya, terutama memang karena kantong pengguna ya, kantong end user atau segmen end user dari sektor residensial ini adalah sektor-sektor yang terus mencari ya, terus mencari produk yang terbaik dan yang sesuai dengan kondisi mereka. Ya, sehingga dengan adanya insentif ini tentu saja akan menjadi link and match antara kebutuhan mereka dengan apa yang di-offer oleh pemerintah dalam hal ini dalam bentuk insentif ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa beda implikasi antara residential landed dengan vertical housing cukup berbeda. Dalam arti bahwa implikasi sektor landed house ya memiliki dampak yang lebih tinggi atas insentif residential dibandingkan dengan vertical housing atau kondominium strata. Ada implikasinya ada, tapi untuk kondominium strata implikasinya sangat tipis. Jika kita bandingkan dengan implikasi insentif ini terhadap sektor landed residential ya. Jadi apakah berdampak? Tentu saja berdampak ya. Namun seberapa besar magnitudenya kita perlu mengkaji ulang ya. Kita perlu melihat seluruh data ya. Data yang masuk, bagaimana transaksi-transaksi tersebut masuk atas insentif atau masuk melalui jalur yang non-insentif. Karena insentif ini kan kita ketahui ada pada benchmark harga tertentu, kemudian untuk unit yang ready stock ya, dan untuk pemilik pertama dan seterusnya ya. Jadi ada batasan-batasan untuk mengaplikasikan insentif. Namun jika ditanya adakah implikasinya, tentu saja ada dan sangat membantu transaksi peningkatan transaksi sektor residensial secara umum. Saya rasa itu. Kemudian yang kedua milenial ya. Pertanyaannya terkait milenial ya. Iya. Kalau saya coba menjahit apa yang kami sampaikan di depan terkait kondominium strata, ya, dan saya melihat profil milenial. Milenial ini adalah komunitas yang berada di usia 23 sampai 39 tahun, ya. Terujung paling tinggi usianya di sekitar 39 tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa potential income atau saving dari milenial tuh seberapa besar. Jika kita coba klikkan, kita jahit bagaimana potensi pembiayaan milenial
dalam sektor kondominium bisakah gitu ya, adakah potensinya milenial untuk melakukan transaksi di sektor vertical housing? Tentu saja ada. Ya, karena kita lihat di segmen lower middle, ya, atau sektor segmen apartemen yang memiliki harga jual di bawah 16 juta per square meter itu adalah unit-unit dengan penjualan harga tertinggi. Ya, itu adalah segmen dengan penjualan unit tertinggi. Dalam arti sekitar lebih dari 20% penjualan strata kondominium ya atau vertical housing datang dari kelas lower middle. Ya, apakah bagaimana affordability milenial dalam hal ini untuk segmen kelas vertical housing atau kondominium? Tentu saja ada pada kelas-kelas tersebut. Ya, bagaimana dengan kelas atasnya? Itu sangat menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh milenial sendiri dan preferensinya. Ya, dan satu lagi kita melihat bahwa untuk unit-unit untuk proyek-proyek baru yang berada di kisaran wilayah TOD yang berada melekat ya atau dapat dijangkau oleh MRT sebut saja ya, ini adalah spot-spot yang umumnya diminati oleh milenial karena spot-spot ini aksesibel ya dan relatif harganya pun affordable untuk milenial. Saya kalau boleh sebutkan misalnya ya, salah satunya di wilayah Lebak Bulus ya atau di Pondok Labu. Itu adalah di antara wilayah-wilayah dekat MRT yang kita coba sigi, kita telusuri bahwa di wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah preferensi milenial untuk mengakses segmen-segmen kelas tertentu pada sektor vertical housing atau kondominium. Baik, saya akan masuk ke sektor ketiga, IKN ya. IKN kita memang dalam beberapa hari dan beberapa minggu belakangan ini sangat intens mendengarkan update tentang bagaimana IKN akan dibangun di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara, bagaimana persiapan pemerintah untuk melakukan pengembangan di sana, dan bagaimana Jakarta ketika ibu kota pindah. Dalam berbagai diskusi akademik disebutkan bahwa saat ini Jakarta setidaknya mengemban 7 fungsi perkotaan. Kalau boleh saya sebutkan dari mulai ibu kota, kemudian pusat bisnis, jasa, pusat perdagangan, pusat budaya, pusat pendidikan, pusat industri, dan pelabuhan. Jika satu fungsi yaitu ibu kota beralih ke Kalimantan Timur, maka kita masih menyandang 6 fungsi lainnya. Dengan demikian, apakah akan meredupkan kegiatan di Jakarta? Intensitas kurang lebih ada penyesuaian, ya pasti ada penyesuaian karena kantor pemerintahan tidak lagi beroperasi di Jakarta kelak. Namun apakah akan meredupkan Jakarta? Tentu saja tidak, karena 6 fungsi ini masih tetap mewarnai dan mendominasi Jakarta sampai saat ini. Sehingga dengan 6 fungsi tersebut, kami rasa Jakarta masih menjadi the highest economic driver untuk Indonesia saat ini dan beberapa tahun ke depan. Nah, lalu bagaimana di IKN? Bagaimana potensi properti, pengembangan properti yang ada di IKN? Seperti kita tahu bahwa infrastruktur dalam hal ini aksesibilitas adalah modal dasar. Kenapa lokus baru dipilih untuk menjadi IKN? Ya, kemudian sumber daya lahan merupakan juga salah satu konsideran kenapa dipilih lokasi tersebut menjadi lokus baru IKN. Dan tentu saja karena resiliensi terhadap bencana dianggap menjadi salah satu yang menjadi konsideran juga, sehingga kita bisa lihat bahwa pengembangan yang utama adalah residential dan kantor pemerintahan
menjadi infrastruktur dasar yang perlu dibangun di sana. Ya, bagaimana gedung-gedung pemerintah akan menjadi landmark dan tetenger ya, atau tengaran, atau menjadi penciri kota, ya. Sehingga saya rasa akan ada growth pole baru, akan ada titik pertumbuhan baru yang menjadi titik ikat di mana lokasinya di tengah dari negara Republik Indonesia, diharapkan memberikan spillover untuk wilayah sekitarnya, memberikan spillover terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di wilayah tengah dan ke timur sana. Ya. Tentu saja bagaimana dengan ke barat? Tentu saja ke barat sudah otomatis proses-proses itu akan terdifusi dengan baik. Jadi apakah ini akan saling mematikan? Tentu saja tidak, ya. Namun tentu saja tidak dengan skenario optimis, dengan skenario kolaborasi dan dengan skenario bahwa kita memperhatikan 3 hal. Bahwa kita memperhatikan tangible asset, kita memperhatikan bagaimana produktivitas kota di Jakarta yang akan bergeser fungsi ibu kota ke Kalimantan, ke Penajam Pasir Utara. Kita melihat bagaimana economic driven dimunculkan ya, konsepsi apa yang dibangun untuk membangun perekonomian di Kalimantan Timur kelak, dan kemudian bagaimana kita melihat keberlangsungan masyarakat lokal untuk turut berkolaborasi ya dengan konsepsi IKN yang ada saat ini ke Penajam Pasir Utara. Dan tentu saja yang harus perhatikan berikutnya adalah bagaimana daya dukung dari Penajam Pasir Utara tersebut untuk di-apply sebagai IKN yang humanis, yang bisa menjadi etalase negara dan menjadi kota yang livable atau kota yang nyaman. Dalam hal ini jika kita bicara bagaimana gedung-gedung pemerintahan atau kantor-kantor residensial akan beroperasi ya, bagaimana kantor pemerintahan di sini akan beroperasi, akan saling interaksi ya. Tentu saja kegiatannya akan sangat efisien dan sangat efektif ya, mengingat hanya satu fungsi yang disandang di sana ya. Satu fungsi yang disandang mungkin melekat dengan fungsi sebelumnya, sehingga misal kita sebut saja ada 2 fungsi yang melekat di sana, tentu saja akan lebih efektif dan lebih efisien. Namun kembali lagi track record ke depan kita akan melihat sejauh mana progres atau realisasi dari rencana pembangunan IKN ini berlangsung sesuai dengan apa yang kita tahu bersama dari rencana induk yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selebihnya mungkin tentang bagaimana prospek gedung perkantoran ya di IKN dan bagaimana prospek gedung perkantoran di Jakarta ketika IKN tidak lagi di Jakarta. Saya mengundang Ibu Rina untuk turut memberikan insight-nya. Silakan. Terima kasih Mbak Sari. Oke, memang ada beberapa pertanyaan mengenai kondisi gedung perkantoran di IKN. Cuman hanya saja kami juga telah berbicara dengan beberapa klien apakah memang ada niat untuk relokasi ke sana. Tapi so far memang belum ada intensi untuk ke sana karena kan di IKN sendiri itu yang pindah bertahap ya. Jadi mereka juga mau melihat kondisi di sana karena yang pindah aja beberapa government office dulu. Jadi memang belum ada kelihatan gedung komersial seperti di Jakarta yang akan ada di IKN sih untuk saat ini. Itu sih kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sari dan Mbak Rina atas tanggapannya terhadap pertanyaan Mas Aji tadi. Semoga terjawab ya Mas Aji, kira-kira bagaimana nih untuk 3 pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Ibu-Ibu narasumber sekalian, jawabannya sudah komprehensif.
Oke, siap. Terima kasih ya, Mas. Ya, selanjutnya saya juga akan mempersilahkan nih Mas Andi dari Bisnis Indonesia ya, atau dari media mana nih Mas Andi? Monggo Mas, silakan. Ya. Dari kata data, sorry banget. Oke, siap Kelihatannya Mas Andi. Indonesia ya? Iya, nggak apa Mas. Oke, Mas Andi dari kata data ya. Monggo Mas, pertanyaannya Iya. silakan. Ini untuk yang perkantoran, kan dengan adanya pandemi ini, kita udah belajar dengan hybrid, dan kayaknya nggak bakal kembali lagi untuk full office kan. Itu, apa namanya, udah jadi mimpi kayaknya, dan beberapa pengamat juga bilang hal yang sama, kayaknya nggak mungkin full office karena semua orang jadi udah bisa membuktikan bahwa bekerja bisa dari mana aja. Nah, itu untuk dengan adanya perubahan konsumen seperti itu, dampaknya ke perkantoran dalam waktu 3-4 tahun ke depan akan masif nggak sih Mbak? Maksudnya akan ada pengubah alihan dari perkantoran ke fungsi lain nggak? Atau akan segini-gini aja gitu? Makasih. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya jawab kali ya Mon ya? Ya, monggo Mbak. Kalau untuk perkantoran ya Pak, memang karena sebenarnya dari Q4 tahun lalu sudah ada pergerakan. Itu ada beberapa company luar yang memang mau setup office di sini kita sebutnya. Jadi mereka memang belum ada sama sekali representative office, dan ada pergerakan untuk para occupiers ini untuk memikirkan strategi dari segi kantor mereka. Jadi misalnya kayak mereka punya banyak beberapa kantor di CBD area, mereka mulai memikirkan gimana kalau kita consolidate saja gitu kan. Jadi mungkin lebih efisien gitu ya Pak. Nah, itu sudah kelihatan ada pergerakan, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri karena kasus Omicron yang tinggi sekarang, kita kayak untuk perkantoran aja sekarang kita cuma 25% capacity untuk bekerja di kantor. Kalau ke depannya kami rasa masih ada harapan karena tidak semua bisnis lain yang bisa bekerja hybrid atau work from home. Seperti itu sih Pak. Jadi kecuali memang ada beberapa bisnis lain yang memang sudah kayak bisa melakukan pekerjaannya di mana saja atau tetap bekerja di rumah. Karena menurut saya personally being makhluk sosial ya Pak ya, kita memang tidak bisa, kita harus bersosialisasi dan salah satu tempat kita bersosialisasi, berkolaborasi adalah di kantor. Itu pendapat kami Pak. Terima kasih. Oke, satu lagi boleh nggak Mbak? Tadi ada yang kelupaan. Monggo Mas, boleh. Untuk yang tahun 2021, tadi kan udah ditanya sama Bang Aji soal apa namanya kontribusi milenial di vertical house. Nah, tapi tadi kayaknya belum dijelasin deh soal sebenarnya milenial yang sewa atau milenial yang beli kondo di 2021 itu kontribusi dari total angka tadi itu berapa persen ya? Sama kira-kira untuk prognosisnya di 2022 tuh kayak gimana? Soalnya kan banyak quote-unquote angkatan COVID ya, orang-orang yang baru lulus, terus orang-orang yang baru cari kerja pas COVID ada, terus akhirnya kan pendapatan turun, segalanya turun, jadinya agak tertekan gitu daya belinya. Nah itu kalau untuk tahun ini kayak gimana? Tahun lalu kontribusi milenial tuh kayak gimana? Oke, terima kasih Mas. Mungkin yang ini bisa dibantu oleh Bu Syarifah ya Bu. Belum di unmute Bu. Oke. Terima kasih Mas Aji ya. Mas Andi. Mas Andi. Ya. Mas Andi dari Bisnis Indonesia, terima kasih pertanyaan. Jadi seberapa persen kontribusi milenial dalam menyerap pasar gitu ya? Ya. Dari kata data. Gimana Pak? Dari kata data Mas Andinya, Mbak Sari. Oh, dari kata data bukan bisnis. Karena di name tag-nya kok aku bahasa Indonesia, maaf. Oke, Mas Andi dari kata data ya. Jadi seberapa persen milenial memiliki alokasi dalam menyerap vertical housing di Jakarta, gitu ya kira-kira ya.
Kalau kita lihat dari segmennya milenial maksud saya, which is segmen yang ada di angka kisaran segmen dengan kisaran harga 16 juta per square meter ya ke bawah gitu. Itu adalah sektor-sektor dengan penjualan tertinggi sekarang atau sekitar 20% terserap pasar ya. 20% penjualan saat ini ya, 20% penjualan unit saat ini dari total unit ya, dari total unit sebutlah misalnya total unit saat ini yang terjual ada sekitar 5.000, 20%-nya dari lower middle, which is itu adalah segmennya milenial ya, di mana segmen-segmen tersebut adalah segmen yang mempunyai harga jual di bawah 16 juta ya per square meter untuk satuan unitnya. Ya. Kemudian berapa persen berarti kontribusi milenial dalam hal ini dalam penjualan unit tersebut? Saya rasa saya nggak bisa memberikan angka yang pasti seberapa persen ya, karena ketika kita menghitungnya banyak konsideran-konsideran yang perlu divalidasi kembali ya. Di mana ketika kita memprediksinya banyak angka-angka yang perlu kami sesuaikan kembali ya. Namun kami perkirakan dari 20% itu tentu saja di bawah 20% ya, karena sekian persennya harus kita pertimbangkan juga ada investor-investor yang masuk di sektor-sektor lower middle. Ya, kenapa? Karena sektor lower middle ini adalah sektor yang potensial untuk diserap oleh investor, terutama segmen-segmen lower middle yang berada di kisaran TOD. Ya, ini akan jadi unit-unit yang baik untuk dikelola untuk menjadi returning income ke depan. Jadi, apakah seluruhnya dari 20% ini terserap oleh milenial? No. Ya, tapi tentu saja less than 20% ini ada kontribusi milenial di sini. Namun seberapa rigid persentasenya, kami perlu melakukan kalkulasi ulang seberapa besar persentase milenial dalam berkontribusi dalam angka 20% penjualan di segmennya. Ya, di segmen dengan harga yang sesuai dengan potential income-nya milenial. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Mas Andi. Kalau untuk 2022 gimana, Bu? Oke, untuk 2022, kalau kita lihat dari prediksi global, mengerucut di regional lah ya, transaksi untuk residential ini diperkirakan Jakarta ya. Dalam hal ini Jakarta termaksud diprediksi sebagai salah satu kota yang mempunyai peningkatan transaksi ya, yang berpotensi memiliki peningkatan transaksi di 2022. Kenapa demikian? Prediksi ini dilakukan berdasarkan apa? Prediksi ini dilakukan berdasarkan rekam jejak performa pasar, performa transaksi residential Jakarta di sepanjang pandemi dan sebelum pandemi. Ya, jadi Knight Frank regional mencoba melihat atau menganalisa bagaimana performa pasar residential ya yang ada di Jakarta salah satunya ya. Bagaimana potensinya untuk berkembang di tahun 2022 ya. Jadi mereka mencoba membagi apakah ini akan stable, apakah ini akan increase atau akan decrease. Menurut prediksi Knight Frank regional, Jakarta merupakan salah satu kota yang diprediksi akan mengalami peningkatan transaksi. Ya, namun seberapa besar peningkatan transaksi itu terjadi? Ya, Knight Frank regional menyebutkan dalam kisaran 3-5%. Ya, dalam kisaran 3-5%. Kita lihat tentu saja banyak faktor-faktor yang menjadi pelengkap atau pendukung untuk mencapai achievement tersebut. Ya. Sebut saja konsistensi kita dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, kemudian konsistensi kita dalam melakukan proses atau program vaksinasi, ya, menjadi faktor-faktor yang mengarah pada skenario optimis untuk mencapai
catatan-catatan persentase pada performa yang positif tersebut. Kira-kira Izin Bu, demikian. maksudnya untuk Adi. yang milenial aja Bu. Ya, saya rasa it's reflecting ya, milenial embedded di dalam prediksi global secara umum untuk kondisi Jakarta. Oke. Jadi besar kecil kontribusinya tuh belum ketahuan gitu ya Bu, kontribusi milenial dalam Betul, pertumbuhan karena 3 ini. iya, kita perlu melakukan kalkulasi lebih lanjut ya, memisahkan antara bagaimana investor yang masuk pada segmen yang sama dengan milenial, misalnya kita perlu memisahkan hal tersebut ya, dan juga tentu saja preferensi lokasi, sehingga harus kita pisahkan dulu lokus-lokus yang diminati oleh milenial sehingga kontribusi dapat dibaca lebih tajam. Oke, makasih Bu. Kembali. Oke, terima kasih ya Mas Andi. Semoga terjawab ya Mas. Cuma nanti jika memang ada inquiry tambahan atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung berkomunikasi juga melalui saya nanti. Bisa kita teruskan kembali ke tim internal kami. Ya, selanjutnya yang sudah raise hand itu ada Pak Edo. Monggo Pak Edo untuk berdiskusi Pak. Terima kasih Mbak Monica. Siap. Salam Pak. sehat buat semua tim Knight Frank Indonesia. Thank you Pak. Tadi mungkin saya terlewat ya, mungkin ya. Mbak Sarifah itu atau Mbak Sari luar biasa penjelasannya. Namun ada faktor mungkin yang boleh kami diskusikan, apakah iya itu membuat optimis. Namanya itu aturan PBG. Karena tampaknya pengembang masih menganggap aturan PBG ini jadi sandungan bahwa ada insentif dari pemerintah, PPNBTP, tapi begitu untuk di sisi sebelah kiri untuk supply-nya, mereka terganjal oleh PBG. Apakah itu dianalisis juga oleh Knight Frank sebagai, tadi bolehlah Knight Frank regional bilang potensinya bisa tumbuh 3-5% gitu transaksi. Mbak Sarifah, bisa dikasih kami pencerahan apakah faktor seperti perizinan persetujuan bangunan gedung itu bisa menghambat pertumbuhan residensial di Jakarta dan sekitarnya. Itu aja Mbak, makasih. Iya. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih Pak Edo. Sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Mbak, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Senang sekali nih kita bertemu 6 bulanan dengan Pak Edo dan tim teman-teman jurnalis ya. Baik, memang apa yang disampaikan oleh Pak Edo merupakan salah satu constraint dalam implementasi kebijakan insentif ya, bahwa unit-unit yang berlaku, unit-unit yang bisa ikut dalam insentif ini adalah unit-unit yang ready stock, ya, yang serah terima dalam masa insentif, atau unit-unit yang pastinya yang sudah ada atau dalam masa pembangunan dan completions di 9 bulan ke depan. Lalu gimana untuk unit-unit yang yang belum fisik bangunannya belum ada, masih dalam proses perencanaan dan seterusnya ya. Ini memang menjadi challenge, menjadi kendala bagi para developer untuk masuk dan ikut berkontribusi dalam program kebijakan ini. Ya, jadi memang kita tidak bisa pungkiri dari proses-proses perizinan, apakah itu IMB yang sekarang diganti menjadi PBG ya, kalau saya tidak salah. Itu adalah proses-proses izin yang memerlukan kajian detail di awal. Bagaimana carrying capacity dari suatu wilayah, dari satu lokus, dari satu lokasi untuk di-apply menjadi wilayah residential, either landed maupun vertical housing. Ya, ini akan takes time sekali, proses-proses penyusunan AMDAL, IMB, dan seterusnya tentu saja ini akan mengalami proses dengan durasi yang cukup lama, sehingga memang jika gedung-gedung yang dibangun atau kompleks perumahan, gedung apartemen maksudnya yang dibangun atau kompleks perumahan yang baru dalam proses perizinan, ya sebutlah dalam proses perizinan, ketika menghitung mundur apakah proyeknya akan completed di 9 bulan ke depan, akan sangat sulit karena bergeraknya harus terlalu rushing gitu ya, dan resikonya terlalu tinggi. Jadi memang
kami constraint ini bisa kami sampaikan bahwa koridor-koridor yang dibuat pemerintah ini memang tidak seluruhnya berlaku untuk seluruh opsi unit yang ada. Dalam arti unit yang dalam perencanaan, dalam proses pembangunan, ataupun yang unit ready stock. Tapi lebih kepada berlaku untuk unit yang ready stock dan unit yang almost finish. Ya. Unit yang dalam beberapa bulan ke depan completed gitu. Namun untuk unit-unit yang dalam proses perizinan, saya rasa ini mereka masih harus memenuhi standar-standar kualifikasi yang berlaku dari pemerintah ya. Dan tentu saja ini memang takes time. Kita tidak melihat bahwa ini akan kekejar untuk unit-unit baru ketika mereka mengejar proses perizinan dan seterusnya sampai 9 bulan ke depan. Namun kita melihat bahwa tunnel kebijakan insentif ini berlaku atau diberlakukan, didorong pemerintah untuk mendukung unit-unit yang memang ada saat ini belum laku terjual di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan yang relatif memang siap untuk dihuni dan dipasarkan. Dan untuk unit-unit yang dalam proses perizinan memang ini perlu diskusi di meja yang berbeda bagaimana proses dari segmen ini ya, bagaimana proses dari rencana pengembangan di unit ini untuk mendapatkan insentif lebih lanjut dari pemerintah. Secara umum sih untuk membungkus performa sektor properti lebih baik. Saya rasa demikian Pak Edo. Sedikit lagi boleh ya Mbak Sari? Boleh, silakan Pak. Kalau tadi kita kan memang lokalisasi kepada persoalan mereka dapat menikmati PPNDTP atau tidak gitu ya. Karena perizinan yang membutuhkan waktu lama. Karena perizinan yang belum siap, karena perda retribusinya belum siap. Nah, Kemenpring melihat kalau secara umum sepanjang tahun 2022, apakah ini juga bisa menghambat pertumbuhan residensial? Oke. Secara umum apakah menghambat pertumbuhan residensial? Kalau ditanyakan ada pengaruhnya ya, memberikan pengaruhkah hal ini? Ya tentu saja memberikan pengaruh. Tapi seberapa besar pengaruhnya? Saya rasa pengaruhnya tidak terlalu tinggi. Karena maksudnya gini, karena insentif ini berlaku dalam durasi yang singkat-singkat gitu ya, relatif singkat gitu, sehingga sangat mungkin terjadi disrupsi atau terjadi revisi atau penyesuaian atas masukan-masukan yang diberikan dari pihak pegiat properti kepada pemerintah gitu. Jadi saya rasa masih terbuka tunnel kita untuk berdiskusi dengan pemerintah untuk membuka keran kemudahan atas insentif ini berlaku lebih luas pada segmen yang lebih yang range-nya lebih lebar ya, dari mulai harganya, dari mulai keberadaan unitnya dan seterusnya. Saya rasa demikian Pak Edo. Makasih Mbak. Silakan yang lain, nanti kalau itu saya coba WA ke Mbak juga. Makasih. Makasih Pak Edo. Baik, terima kasih Pak Edo. Mungkin juga saya ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Nita, Bisnis Indonesia, di mana juga terkait dengan isu PBG, di mana hampir mirip sih pertanyaan dengan Pak Edo tadi, di mana apakah berdampak terhadap investasi khususnya sektor residensial, namun dia spesifik menanyakan mengenai apakah akan berdampak mengenai kenaikan harga rumah, karena tidak adanya izin baru, sehingga stok rumah yang telah ada pun, yang sudah punya izin bangunan akan terbatas. Kira-kira bagaimana Mbak Syarifah untuk tanggapan dari pertanyaan Mbak Yanita tersebut? Silakan Mbak Syarifah. Atau mungkin dari Pak Martin atau dari Pak Hasan jika juga ingin memberikan tanggapan juga kami persilahkan. Baik, sambil menunggu yang lain ya. Saya mohon izin merespon pertanyaan dari Mbak Nita. Oke.
seingat saya ya beberapa tahun sebelum ini PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung itu di-launching atau dirilis oleh pemerintah dengan latar belakang untuk meminimalkan proses perizinan. Dengan latar belakang melakukan efisiensi proses-proses perizinan yang dirasakan melelahkan dan cukup panjang dan seterusnya ya. Sehingga diluncurkanlah PBG ini. Memang saya rasa masa-masa saat ini adalah masa transformasi di mana peraturan tersebut mulai di-apply sehingga baik dari institusi pemerintah maupun private sector ya dan para pegiat properti lainnya, kita sedang belajar bersama untuk beradaptasi dengan peraturan baru ini. Ya, termasuk para enabler atau para pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai penjalan program, ya, pelaku program. Gitu. Dan harusnya ketika idenya adalah untuk mempersingkat proses-proses perizinan, melakukan efisiensi dari proses perizinan sehingga proses perizinan tidak dianggap lagi memperpanjang waktu dalam seluruh tahapan proses pembangunan ya. Sedianya proses ini harusnya mendukung investasi ya. Sedianya ini align sinergi dengan proses peningkatan investasi ya. Namun di masa transisi ya, di masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai tools yang cukup rapid ya, bagaimana SOP mereka tetapkan untuk meng-apply peraturan baru ya, dan inilah yang membuat kita mengalami masa tunggu dalam proses transisi ini. Di masa tunggu ini memang menjadi questioning bagi developer, ini gimana implementasinya? Akankah lebih efisien ke depan? Seberapa cepat tools untuk mengimplementasikan PBG ini di lapangan saat ini gitu ya? Sudah berapa lama, berapa bulan, berapa tahun program ini berjalan, tapi kita atau seluruh stakeholder masih dalam proses beradaptasi sehingga belum cukup lihai untuk menjalankan program ini sesuai dengan ide awalnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di ide awalnya memang idenya adalah bagus melakukan efisiensi dari proses perizinan yang ada ya, melakukan membuat compact proses-proses perizinan dan studi awal dalam proses pembangunan, namun memang dalam fasenya saat ini dalam implementasinya di fase transisi ini kita masih menemukan banyak constraint dalam implementasinya sehingga belum dirasakan seperti ide awal yang diluncurkan oleh pemerintah terkait PBG ini. Saya rasa demikian. Jika dari bapak-bapak di Knight Frank ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Mungkin karena melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga kali Mbak. Jadi agak sinergisitas antara pemerintah daerah dan DPRD itu belum begitu klop sehingga amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang mestinya sesuai dengan napas yang Mbak bilang tadi jadi terseok-seok di tingkat implementasi. Jadi transisi itu memang sebenarnya diharapkan ada sih Mbak. Maksudnya transisi dalam pengertian ditunda dulu deh gitu, pakai yang lama dulu selama belum jadinya perda retribusi. Ini kan persoalannya di perda retribusi PBG yang Pemda itu belum punya gitu Mbak. Iya. Nah itu tambahan aja Mbak untuk memprovokasi situasi mungkin lebih seru. Ya, terima kasih Pak Edo insight tambahannya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada tambahan lagi sih dari yang lain. Mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutan. Itu dari Mbak Amalia Kontan. Agak berbeda nih topiknya, karena beliau menanyakan mengenai outlook properti, namun khususnya untuk sektor industri dan logistik. Karena
menurut Knight Frank Indonesia, best performer sektor industri dan logistik salah satunya kita prediksi sebagai yang prospektif gitu ya di tahun ini. Pertanyaan detailnya yang pertama adalah bagaimana pandangan Knight Frank terhadap sektor lahan industri dan logistik tahun ini, dan juga yang kedua bagaimana pula proyeksi permintaan, pasokan, okupansi dan harga sewa untuk lahan industri dan logistik tahun ini dibanding tahun lalu. Ya, mungkin memang akan disampaikan secara general karena memang untuk pembahasan sektor industri dan logistik juga akan kita adakan di press conference selanjutnya ya, Mbak Amalia. Namun mungkin dari Mbak Syarifah akan ada informasi tambahan secara general untuk pertanyaan berikut. Monggo Mbak Syarifah. Terkait performa sektor logistik ya, Mbak Monik ya? Betul, betul. Baik, terima kasih Mbak Amalia ya. Ya. Yap. Jadi secara detail mungkin memang kami akan undang kembali ya bahasan terkait industrial dan logistik ini pada preskon kedua mungkin di awal bulan depan ya. Namun bisa saya sampaikan secara singkat saja bahwa kami melakukan recap untuk performa sektor industri dan logistik, dan juga kami melakukan diskusi dengan Knight Frank regional Asia Pasifik dan Knight Frank global ya. Indonesia ini di tahun lalu dinyatakan sebagai salah satu yang promising, dalam arti promising untuk tumbuh sektor industri dan logistiknya di 2022. Ya, kenapa demikian? Hal itu terlihat dari serapan sektor industri dan sektor logistik di tengah pandemi. Jadi meskipun ada pembatasan, kita tahu bahwa di awal 2020 dan di 2021 pembatasan juga terjadi di beberapa sektor industri ya, sehingga ada batas operasional untuk mereka melakukan kegiatannya ya. Di tengah proses pembatasan tersebut, serapan pasar, serapan ruang untuk logistik ya, untuk warehouse, modern logistik warehouse itu cukup baik. Dan kita lihat bahwa salah satu penggeraknya adalah sektor e-commerce. Ya, sektor e-commerce ini merupakan salah satu yang agresif menyerap sektor-sektor logistik yang berada di industrial estate. Ya. Jadi ini sangat realistis sekali karena di tengah masa yang seperti ini ya kita mungkin dulu sebelum pra-pandemi, maksudnya di sebelum masa pandemi kita melakukan transaksi online, sebut saja 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu. Tapi di tengah masa pandemi ini ya kita lihat bahwa di tengah anak-anak kita di rumah yang sedang PJJ, kurir paket bolak-balik menghampiri rumah kita ya, paket. Nah, anak-anak sedang PJJ kelihatan tuh ada kurir paket bolak-balik. Jadi peningkatan pemesanan kita pun meningkat melalui e-commerce dan ini berimplikasi positif terhadap serapan ruang logistik. Ya, dan ini pun yang diperkirakan akan terus berlanjut. Jadi proses-proses pertumbuhan e-commerce atau proses beradaptasinya retail dengan omnichannel ini menjadikan gerakan transaksi agresifnya e-commerce untuk menyerap sektor logistik sekarang ini. Dan kami juga melihat di beberapa spot ya, di beberapa plot di koridor timur Jakarta itu mulai membuka land bank-nya untuk pengembangan warehouse barunya ya. Dan kita juga lihat sekarang bahwa modern logistik warehouse ini udah sangat variasi sekali ya. Sangat tinggi adaptasinya dengan kebutuhan dari sektor e-commerce ya, di mana mereka melakukan automation sehingga proses-proses seleksi filtering barangnya berlaku cepat, within minutes tuh bisa sekian ribu barang terseleksi ya. Automationsnya ini sudah sangat tinggi dan preferensi occupier dalam hal ini di sektor logistik memang sudah menuju kepada logistik yang demikian ya, modern logistik warehouse gitu. Dan untuk detailnya saya rasa saya akan jabarkan lebih lanjut di
bulan depan ya, di awal bulan depan, Mbak Amalia. Mohon maaf sedikit insight aja yang saya sampaikan untuk hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Syarifah dan semoga terjawab ya Mbak Amalia. Cuma nanti jika memang ada inquiries tambahan terkait beberapa hal yang mungkin tidak terkait dengan topik hari ini, tentunya kita sangat open sih untuk berdiskusi. Silahkan hubungi saya atau langsung bisa ke Bu Syarifah. Ya, selanjutnya nih ada juga nih dari Mbak Hilda. Wah, spesial nih kayak pertanyaannya. Mbak Hilda dari kompas.com. Monggo Mbak Hilda. Selamat pagi Mbak Sari dan teman-teman Night Frank. Terima kasih kesempatannya. Halo, terdengar suara saya? Dengar baik Mbak. Oke. Mbak, apakah Night Frank sudah ada catatan untuk sampai akhir semester 4 komitmen investasi di sektor komitmen investasi asing di sektor properti dan subsektor mana yang paling diminati oleh investor asing? Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Mungkin nanti boleh ditambah oleh Mbak Rina ya, saya mengawali dulu untuk beberapa intro. Untuk investasi memang kita lihat bahwa secara umum ya, kita masih didorong oleh investasi dalam negeri untuk properti, namun memang tidak dipungkiri investasi asing terlihat dari beberapa negara untuk beberapa sektor properti ya. Jadi misalnya kita sebut saja untuk sektor residensial cukup positif ya, dan untuk sektor retail juga masih cukup positif. Dan saya rasa ke sini ya, dalam tahun-tahun ini kita juga melihat bahwa ada sektor-sektor industri dan logistik yang juga menjadi opsi yang positif untuk para investor asing ya, bermain atau ikut bergabung di sektor properti di Indonesia. Namun secara detail untuk sektor perkantoran seberapa besar investasi tersebut masih bergulir di tahun ini ya. Saya persilakan Mbak Rina untuk menambahkan informasinya. Oke, kalau untuk dari perkantoran ya Mbak Hilda, memang dikarenakan ada keterbatasan dalam masa pandemi ini, kita tertantang sekali untuk kondisi perkantoran. Tapi kalau boleh saya tambahkan, dari sektor-sektor yang memang masih bisa kita andalkan ya untuk sebagai occupier di gedung perkantoran itu masih dari bisnis lainnya itu seperti healthcare, consumer goods, IT. Itu masih, dan seperti yang paling banyak adalah sekarang kayak untuk aplikasi, jadi tapi lebih berhubungan dengan IT juga sih. Itu yang dari sektor perkantoran Mbak Hilda. Terima kasih. Kalau dari negara mana ada catatan nggak Mbak? Misalkan untuk sektor perkantoran, dari negara mana yang terbanyak tes? So far kalau yang dari kami catat, ini randomly ya Mbak Hilda ya, itu dari China masih ada, dan dari kalau yang memang ke Night Frank itu kita ada dari China, dari UK, dan dari US. Ada perubahan ini nggak Mbak, pergeseran peta investor asing? Kalau sebelum-sebelumnya itu yang paling tinggi Jepang dan Singapura, apakah tahun-tahun ini, tahun-tahun belakangan justru dari China? Kalau yang memang untuk layanan Night Frank, kita dari 3 negara itu Mbak Hilda, jadi dari China, UK, dan US. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Rina. Dari Mbak Sari sudah cukup ya Mbak? Apa ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Sari? Saya rasa sudah cukup dari informasi Mbak Rina yang disampaikan tadi. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi kah dari rekan-rekan media sekalian? Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, karena waktu juga sudah mulai mendekati waktu jam makan siang, mungkin
sebaiknya kita akan akhiri sesi Q&A ini. Dan seperti yang tadi saya juga sempat mention di awal, sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin ada baiknya kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, jadi monggo untuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, videonya untuk dibuka terlebih dahulu untuk sesi foto. Ya, baik. Ditunggu rekan-rekan yang lain. Biar kita bisa makin lebih kenal nih. Iya, baik. Dari NetFrank sudah semua ya? Ya. Ya, rekan-rekan media yang lain? Semoga bisa dibuka terlebih dahulu untuk videonya sebentar untuk sesi foto bersama. Oh, baik. Mas Eki nggak ada kameranya, nggak apa-apa Mas. Oke, yang lainnya monggo Mas. Mas Aan, nih saya panggil. Oh ya Mas Brilian, thank you. Mas Aji, Mbak Amalia, Mas Andi, Mas Anto, Mbak Aulia, Mas Aziz, Mbak Esa, Mas Fatah, Mbak Hilda, Mbak Nita, Mbak Rizky, dan juga ada dari Mbak Nita, Mbak Fintri, Mas Yanuar. Monggo untuk dibuka terlebih dahulu videonya. Mungkin ada Pak Edo, Mbak Hilda juga. Monggo Iya. bergabung. Pak Edo tadi bilang pindah ruangan. Oh, pindah ruangan. Mungkin cari spot yang bagus. Oh ya Mbak Amalia kameranya error. Oke, it's okay Mbak. Saya pertama kali banget nih ketemu dengan Mas Aji, ya Mbak Sylvia juga. Sebelumnya belum pernah tatap muka. Oke, Mbak Nita juga sudah di jalan. Oke. Ya, mungkin segini dulu aja ya. Kita foto bersamanya. Ya, di hitungan ketiga ya teman-teman semua akan saya foto. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih sekali atas inisiatifnya dari teman-teman yang sudah buka kamera. Ya, terima kasih juga nih seiring dengan sesi foto ini saya juga mungkin akan menutup acara kita hari ini. Mungkin dari Pak Martin ada tambahan atau dari Bu Cindy ada tambahan? Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media semua atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita akan bertemu kembali di press conference selanjutnya untuk sektor industri dan retail. Sehat selalu, salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Stay healthy.